Sabrun, sabar. Menahan, bahasa Arabnya menahan. Habsun nafsi anil jaza. Menahan diri dari keluh kesah. Itulah sabar. Radi, adakah wajar mengikuti arahan pemerintah supaya tidak sholat berjamaah? Mana ada pemerintah berani? Pemerintah Malaysia, Perdana Menteri, Prime Minister tidak berani melarang orang sholat Jumat dan sholat fardu. Lalu kenapa kenyataannya sekarang pemerintah melarang? Mufti mengeluarkan fatwa. Mufti wilayah persekutuan, mufti Selangor, mufti Perak, mufti seluruh mufti, Komisi Fatwa Majelis Ulama Indonesia, mufti Al-Azhar. Kenapa mufti berani? Dari Al-Quran dan sunnah Rasulullah SAW. Mereka ambil dari sunnah. Meninggalkan sholat berjamaah dan sholat Jumat pada masa wabah penyakit adalah sunnah Rasulullah SAW. Saya ulang sekali lagi. Meninggalkan sholat berjamaah dan sholat Jumat pada masa tersebarnya wabah penyakit taun pes adalah sunnah Rasulullah SAW. Wan Deliana, bagaimana cara bersabar karena kita sering berkeluh kesah? Sabar artinya menahan. Sabar artinya menahan. Sabrun, sabar. Menahan, bahasa Arabnya menahan. Habsun nafsi anil jaza. Menahan diri dari keluh kesah. Itulah sabar. Yang ditahan itu ada 3. Menahan hati dari keluh kesah. Menahan tangan, jangan mencakar-cakar pipi, memukul-mukul kepala. Menahan lidah, jangan sampai sumpah serapah caci maki. 3 yang ditahan. Kau tahan hati, tahan tangan, tahan lidah. Meleleh air matamu, air mata tak bisa ditahan. Menangislah, tapi lidah bisa. Makanya niyahah haram. Kenapa lah mesti suamiku yang mati? Kenapa bukan suami tetangga? Tak boleh. Tapi air mata menetes. Kata Nabi ketika Nabi lewat, ada perempuan menangis di situ. Abu Bakar, Umar marah. Jangan menangis, kata Umar. Kata Nabi, da'uhunna ya Umar. Biarkan mereka menangis, wahai Umar. Yang tak boleh itu niyahah, meratap. Karena meratap itu lidah. Tahan hati, tahan tangan, tahan lidah. Air mata tak bisa kau tahan. Cuma menyumbat air mata. Terakhir, dari Taufik. Di kampus saya ada tradisi setelah 7 hari meninggal, keluarga membayar fidyah, membagi-bagi beras untuk sholat dan puasa yang tinggal dari mayat. Imam Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i meninggal 204 Hijrah. Kata Imam Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i, siapa yang bernazar iktikaf 1 malam, kemudian dia mati, maka bisa dibayar 1 mud beras, 1 mud makanan pokok. 1 mud itu 750 gram.
Dengar baik-baik. Siapa yang bernazar i'tikaf 1 malam, setelah itu dia mati, maka 1 malamnya itu bisa dibayar 1 mud, 750 gram. Kata Imam Syafi'i. Datang Imam Al-Baghawi. Kata Imam Al-Baghawi, kalau 1 malam i'tikaf bisa dibayar 1 mud, maka 1 sholat bisa dibayar 1 mud. Kalau 1 malam i'tikaf bisa dibayar 1 mud, maka 1 sholat bisa dibayar 1 mud. Itulah yang topik yang di kampung kamu itu mereka bayar untuk orang meninggal. Karena dia pakai pendapat Imam Al-Baghawi. Ustadz dapat cerita ini dari mana? Dari Imam Nawawi. Meninggal 676. Berapa tahun setelah Syafi'i itu? 4 abad setelah Syafi'i. Dalam kitabnya Al-Majmu' Syarah Muhazzab. Jadi kalau ada orang meninggalkan untuk ini beras untuk ayah saya yang dulu sholatnya tinggal, dia pakai pendapat Imam Al-Baghawi yang mengkiaskan sholat dengan i'tikaf Imam Syafi'i. Ustaz Somad mengamalkan, saya tidak mengamalkan ini. Kenapa? Karena kalau ini saya ceramahkan, maka orang kampung saya tidak akan ada yang sholat. Dan ketika saya tanya, kalian tak sholat? Beras sudah 3 ton kami siapkan. Tapi saya tak berani menyalahkan, karena mereka imam-imam. Kalau saya salahkan, ketemu saya nanti sama Imam Al-Baghawi. Dia imam, ilmunya, amalnya, hafal Quran, hafal hadis, faqih, mujtahid, malu. Imam Nawawi pun tak ada menyalahkan. Tapi saya tidak mengamalkan. Keluarga-keluarga yang meninggal mengatakan, ini kami bayarkan beras, tak perlu. Tapi kalau hutang puasa, man mata, siapa yang mati, wa alaihi siyamun, punya hutang puasa, sama anhu waliyuhu, ahli warisnya wajib melaksanakan puasanya. Kalau dia sudah tua renta umur 80, maka tidak dibayarkan puasa, tapi dibayarkan fidyah. Wallahu a'lam bissawab.